Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati, jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali minggu kedua di bulan Juni, GKJ Tuntang Timur melayangkan pelayanan ibadah berbasis online terkhusus untuk saudara-saudara yang beribadah di tempat ibadah Dempel karena persoalan atau peristiwa atau sesuatu yang sedang terjadi. Sebelum kita bersama-sama menghayati sabda Tuhan dalam kebaktian ini, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Saya hantarkan. Jemaatmu di minggu kedua bulan Juni 2021 bersedia untuk menerima pewartaan sabdamu, menerima taburan benih firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami melalui karya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dengan baik dan benar melalui pendengaran dan fokus, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan keseharian kami juga dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil dalam kebaktian minggu tanggal 13 Juni, minggu ketiga setelah Pentakosta, diambil atau terambil dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34 yang demikian berita Alkitab. LAI memberikan tema perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sedemikian jauh bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan ziarah kehidupan iman kita akhirnya sampai pada pertengahan tahun. Setelah tanggal 23 Mei kita merayakan Pentakosta, lalu gereja berziarah sesuai dengan kalender gerejawi sampai pada Minggu Trinitas. Ini minggu ketiga setelah Pentakosta, dan tema perayaan iman, tema penghayatan sabda pada kebaktian ini adalah setia berproses dan bertumbuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persoalan berproses dalam zaman di mana kita sekarang hidup menjadi persoalan yang sangat pelik dan rumit. Mengapa demikian? Karena zaman di mana kita sekarang hidup, kita bersinggungan, bahkan ada di tengah-tengah di dalam sebuah dunia yang bergerak dengan sangat cepat dan semuanya berpikir instan. Semuanya serba cepat. Hampir semua lini ada yang namanya proses instanisasi. Mau makan berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu orang mau makan harus menyiapkan
api melalui kayu, mencari api, kemudian dinyalakan dengan susah payah, lalu kemudian menunggu air hangat, lalu kemudian membersihkan beras, memasukkan beras, menunggu, dan kalau sampai telat atau kurang air atau kurang api akan terjadi persoalan-persoalan yang menjadikan makanan yang dimasak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berbeda dengan sekarang. Sekarang kalau toh mau masak sendiri tinggal mengambil beras, dicuci, masukkan rice cooker, ditunggu atau ditinggalkan, didiamkan sembari melakukan hal yang lain, maka dalam waktu tertentu sekitar 15-20 menit siap untuk dimakan. Kemudian selain itu juga rumah makan cepat saji, tidak harus menunggu lama, bahkan sekarang tinggal main HP saja makanan bisa sampai di rumah. Nah, dalam dunia seperti inilah kita diajak untuk menghayati, berproses dan bertumbuh. Tentang apa? Tentang kehidupan beriman. Nah, melalui Markus pasal 4 ayat 26 sampai 31 kita akan menghayatinya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang pertumbuhan iman, tentang kehidupan itu sesuai dengan alam pikir pendengarnya pada waktu itu. Pada waktu itu kebanyakan orang bercocok tanam atau bermain di dunia agraris sehingga sangat dekat dengan apa yang namanya benih, lahan, kemudian rumput, kemudian hama, kemudian yang paling utama dalam penghayatan sabda kita adalah proses menunggu. Benar bahwa saat ini semuanya ada proses penantian, tetapi waktunya yang berbeda. Nah, Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34 mengajak kita untuk memahami bagaimana pertumbuhan benih yang merupakan gambaran tentang kerajaan surga sekaligus tentang pertumbuhan kehidupan beriman kita. Memang benih itu kecil, tetapi benih itu akan segera tumbuh jika ditanam. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, orang yang menaburkan benih, kalau kita punya benih tetapi tidak ditanam, mustahil akan tumbuh, malah bisa jadi suatu waktu akan kempes, busuk, dan tidak akan berarti apa-apa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari dan seterusnya. Yang pertama, bagaimana kita menghayati proses dan tumbuh. Benih itu harus ditanam dalam kehidupan. Setelah ditanam, lalu ditinggalkan. Dalam proses penanaman, semua punya teknik, semua punya cara, bergantung dari lokasi atau lahan yang mau ditanam. Yang menarik adalah bahwa tugas petani hanya menanam. Proses tumbuhnya itu Tuhan yang berkarya. Dikatakan bahwa ketika sudah ditanam, ditinggal, lalu ketika malam ada proses pertumbuhan. Dan disitulah Allah berkarya. Tetapi mari kita bayangkan seandainya si pemilik benih tadi tidak melakukan proses penanaman. Pasti gak akan tumbuh. Nah, demikian juga dengan kehidupan beriman kita. Kehidupan beriman kita umpamakan ketika kita mendengarkan sabda. Lalu kita hayati, kita rasa-rasakan, kita pergumulkan, lalu kita petik, oh ternyata Tuhan menghendaki saya seperti ini. Lalu jangan sampai hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi kemudian harus diimplementasikan, harus ditanam supaya tumbuh. Jika firman itu mengajak kita untuk mengampuni, mari kita tanam pengampunan itu dalam praktik, tidak kita ketahui saja. Jika benih itu adalah persoalan kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan tugas, ayo kita kerjakan. Jangan hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang menarik adalah bahwa yang paling penting tugas kita adalah menanam benih itu. Pasti Pak Tani dalam cerita Markus setelah memilah benih-benih itu sama seperti kita ketika kita datang ke gereja dalam ibadah minggu atau di rumah mendengarkan sabda, lalu di situ kita memilah apa sih yang paling saya butuhkan, apa sih yang menyentuh saya, apakah terkait pengampunan, apakah terkait kesetiaan, apakah terkait
pekerjaan, apakah terkait kemudian dengan tanggung jawab. Nah, ketika kita sudah memilih, sabda hari ini mengajak aku untuk menanamkan benih pengampunan atau juga benih pengertian, memahami satu dengan yang lain, jangan hanya mau diampuni dan tidak mau dimengerti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, poin kedua yang menarik adalah bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa ada proses, ada waktu, ada rentang, di mana dari proses penanaman, tumbuh, lalu kemudian berbuah itu butuh waktu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita berhadapan dengan situasi yang serba instan. Ketika kita punya program gereja terkait bagaimana menciptakan ibadah yang menarik, dimulai dari latihan kantoria, latihan lektor, kemudian MMT atau multimedia, seringkali kita mengabaikan itu. Bagaimana kemudian ketika kita diajak untuk menumbuhkan atau merawat benih firman dalam wujud pengampunan, pengertian, pemahaman satu dengan yang lain. Yang paling perlu kita kerjakan yang pertama adalah mari kita pilih benih itu, kita tanam dan kita tunggu prosesnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada perikop berikutnya Tuhan mengajak kita untuk memahami seperti apa proses itu. Apakah dalam proses itu kemudian si benih, dalam perikop kedua tentang biji sesawi, itu sudah bisa memberi manfaat. Kadang-kadang kita terjebak pada pemahaman bahwa akan memberi manfaat jikalau sudah menghasilkan buah. Tetapi mari kita periksa dalam Markus pasal 4 ayat 20 ayat 30 sampai 33. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran dan yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini yang menarik, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dalam proses pun kita bisa menghadirkan berkat bagi siapapun. Dalam berproses bertumbuh itu kita bisa menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kerajaan Allah. Kalau dalam narasi Markus yang baru saja kita baca, kita periksa, benih itu salah satunya adalah biji sari. Di konteks kita nggak ada, di Timur Tengah. Nah, kata Markus bahwa benih itu yang paling kecil di antara benih-benih yang lain. Tetapi ketika benih itu baik, lalu ditanam, lalu tumbuh, lalu berkembang, dalam proses perkembangan itu pun bermanfaat bagi sesama ciptaan. Digambarkan oleh Markus bahwa ketika benih itu tumbuh semakin besar, burung-burung pun bisa bernaung di bawah dahanya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja komunitas. Apakah dalam proses kita meniti jalan iman kita, apakah kita sudah bisa menghadirkan sesuatu yang baik bagi sesama? Apakah proses beriman kita hanya untuk kita sendiri? Kita belajar dari benih biji sawi tadi. Setelah keluar dari simpanan lalu ditaburkan, berani untuk sendiri. Dalam teori pertanian, benih itu siap untuk mati beberapa saat, lalu kemudian tumbuhlah kehidupan yang baru. Nah, dalam proses itu yang tadi saya ungkapkan, benih ini bisa memberi manfaat yang luar biasa bagi sesama ciptaan. Ini menarik untuk kita hayati. Kita perlu menanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sebagai pribadi dalam meniti jalan iman ini sudah bisa menghadirkan sesuatu yang baik bagi sesama, atau malah menjadi batu sandungan? Apakah dalam proses pertumbuhan beriman kita setia dengan waktu yang terkadang berbeda dengan harapan kita? Mari kita mencoba memeriksa satu atau dua hal yang menjadi benih kehidupan yang Tuhan ajarkan. Mari kita mencoba untuk memeriksa benih kebaikan dari Tuhan dalam wujud pengertian.
Seringkali kita maunya hanya dimengerti dan enggan untuk mengerti yang lain. Seringkali, bukan selalu. Kita meminta dimengerti, meminta dipahami, mengerti, meminta dimaklumi, tetapi kemudian kita enggan untuk melakukan tindakan yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah itu sesuai dengan sabda Tuhan di Markus 4 ayat 26 sampai 34? Tidak. Dengan jelas dalam proses itu Markus mengatakan bisa memberi manfaat. Biji sesawi, benih yang tumbuh dan berproses itu dalam perjalanan prosesnya bisa menghadirkan sesuatu yang berguna untuk yang lain, bahkan di luar pola kehidupan tanaman, karena justru menjadi tempat bernaung dan bersarang burung-burung. Nah, Bapak Ibu dan saudara, menarik untuk kita hayati. Apakah benih perhatian ini juga sudah kita tanamkan dalam kehidupan, lalu kita biarkan tumbuh dan itu bermanfaat? Yang berikutnya, benih permakluman. Sekali lagi, kita sering kali hanya minta dimaklumi tapi enggan memaklumi. Minta orang lain selalu ngerti, tapi sering kali enggak mau mengerti kehidupan atau kebutuhan sesama kita yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, benih yang namanya melaksanakan tanggung jawab. Kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita pun melakukan sesuatu yang berguna untuk kehidupan bersama. Kalau dalam kehidupan kita seringkali saya gambarkan dalam kehidupan bergereja, yang paling gampang jadi contoh adalah ketika kerja bakti. Jadi banyak yang berpikir bahwa itu hanya tugas orang-orang tertentu. Tahu secara pemahaman, tahu bahwa itu tugas dan itu bisa, tapi seringkali kita enggan memberi manfaat itu. Kita berpikir bahwa saya nggak ada urusan, saya nggak dapat keuntungan apa-apa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita mencoba membalik cara berpikir dalam proses kehidupan beriman kita. Jangan hanya berpikir saya mendapatkan apa, tapi mari kita berpikir saya menghadirkan atau memberikan apa kepada sesama ciptaan. Biji sesawi, benih yang tumbuh itu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya bisa memberi diri bermanfaat bagi yang lain. Apakah gereja sudah bermanfaat? Apakah pribadi kita sudah bermanfaat bagi orang-orang atau ciptaan di luar kehidupan kita? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, Bapak Ibu dan saudara, mari kita belajar dari cerita Markus, perumpamaan tentang biji sesawi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bersarang, memberi kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita mencoba menelisik kehidupan kita. Apakah kita sebagai gereja sudah memberi manfaat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita? Apakah kita sudah setia dengan apa yang Tuhan kehendaki? Jangan-jangan kita hanya menuntut dan kemudian kita lupa akan tugas kita. Mari kita mencoba meneliti kehidupan kita. Mari kita setia berproses dan bertumbuh. Satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, poin terakhir yang perlu kita hayati bersama-sama adalah lingkungan. Kita mencari lingkungan yang baik atau menciptakan lingkungan yang baik. Ini yang menarik untuk kita hayati. Seringkali kita terjebak pada pemahaman kalau lingkungannya baik dan mengharapkan lingkungan baik, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kita lupa bahwa kita pun diberi tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan, iklim, suasana yang menjamin pertumbuhan benih firman Tuhan dalam iman kita bertumbuh dengan baik. Kalau kita gambarkan dalam Markus pasal 4 ayat 26-34, kita akan melihat di sana bahwa sayuran itu, benih itu butuh lahan,
butuh pupuk, butuh udara, butuh air, butuh matahari. Semuanya saling melengkapi, saling mensupport supaya memang benih tumbuh, berproses, berkembang. Mari kita periksa apakah lingkungan tempat kita hidup itu mendukung. Kalau belum, jangan lari, tapi ayo kita ciptakan. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang menjadi penghalang, jangan kemudian kita maki-maki, kita marah. Lebih baik menyingkirkan batang kayu di pinggir jalan daripada marah-marah terkait dengan keberadaan batang kayu itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara, dari sini kita melihat diri kita sendiri, di titik mana kita berada. Kalau kita punya cara berpikir dan cara hidup yang minta dilayani, minta dipahami, ketika kita melihat kayu ada di tengah jalan, kita akan marah-marah. Entah marah dengan pemilik lahan, entah marah dengan keadaan. Tapi kalau kita berpikir menciptakan suasana, situasi, iklim, maka dengan rendah hati kita mengorbankan waktu, kemudian tenaga kita, energi kita ambil, kita singkirkan, sehingga menciptakan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Mari dalam proses kita bertumbuh, kita pun menghadirkan kebaikan untuk sesama. Dalam proses kehidupan pertumbuhan iman kita memberi sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun. Seperti biji sawi dalam proses pertumbuhannya menjadi tempat bersarang dan bernaung burung-burung di udara. Maka dalam proses kehidupan beriman kita, mari kita memberi damai sejahtera, memberi perhatian, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi pengertian, memberi kesempatan kepada siapapun untuk merasakan anugerah Tuhan, yaitu situasi suasana yang penuh dengan kenyamanan. Itu semua butuh diperjuangkan dan butuh waktu. Makanya ada dalam tema tadi, setia berproses dan bertumbuh. Dalam pertumbuhan itu akan ada banyak tantangan, akan ada banyak godaan baik dari dalam dari luar. Kalau tumbuhan ada hama, ada hewan yang lain, ada jamur, ada badai, ada banjir, ada hujan. Kalau itu kemudian menjadi tantangan kehidupan, maka biarkan kehidupan kita juga dengan setia menghadapi semuanya. Di sekitar kita akan berhadapan dengan penolakan, akan berhadapan dengan godaan, akan berhadapan dengan makian, cibiran, atau dalam bahasa Jawa rasanan. Enggak apa-apa. Yang pertama setelah kita hadapi adalah penolakan. Itu sesuatu yang yang biasa, yang lumrah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara, mari kita setia berproses. Dalam berproses itu pun kita akan berjumpa dengan banyak hal dan sekaligus kita memberi manfaat untuk ciptaan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menolong kami, Engkau telah mengasihi kami, sehingga kami boleh merayakan hidup sampai dengan detik ini. Terima kasih untuk sabdamu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau menghendaki kami tumbuh, kemudian berkembang, berproses, untuk nantinya menghasilkan buah. Bahkan Engkau menegaskan bahwa dalam perjalanan pertumbuhan proses kami pun, kami bisa menghadirkan manfaat, menghadirkan damai, menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan oleh sesama ciptaan di sekitar kami. Seperti biji sawi yang dalam proses pertumbuhan menanti munculnya buah yang ditunggu-tunggu bisa memberi kehidupan pada burung-burung. Maka ajari kami untuk melakukan apa yang dilakukan oleh biji sawi, yaitu dalam proses pertumbuhan kami bisa menghadirkan kehidupan, menjadikan kenyamanan bagi siapa saja di sekitar kami, sehingga kehidupan kami bermanfaat dalam prosesnya, sekaligus juga dalam akhir perjuangan
ada buah-buah yang sungguh berguna, bermanfaat untuk damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati bangsa dan negara kami dengan damai sejahtera-Mu, berkati gereja-Mu dalam jerih juang untuk mengupayakan damai sejahtera dirasakan dan dirayakan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkatilah seluruh kehidupan di alam semesta ini. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, memohon berkat dan mengucap syukur. Amin.